Baiklah, selamat pagi Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang listrik searah. Ini tentang hambatan atau resistansi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat lagi, di dalam sebuah rangkaian, kan ada elektron yang mengalir gitu kan ya. Dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Jadi untuk membuat dia bisa mengalir, kita membutuhkan sesuatu yang bertindak sebagai gaya, yaitu adalah tegangan, gitu kan ya. Jadi tegangan di dalam baterai ini membuat dia mengalir di dalam rangkaian. Cuma kalau misalnya kita tambah, misalnya kan ini adalah rangkaian kita ya, kita tambah tegangannya, misalnya kita tambah baterai satu lagi. Nah, maka kita dapat dilihat kalau misalnya elektron yang mengalir makin banyak, lebih banyak, berarti I-nya lebih banyak, dan juga bolanya lebih terang. Jadi kalau misalnya kita tambah tegangannya, I-nya juga makin gede. Jadi kalau misalnya kita tambah tegangan, I-nya juga makin besar. Jadi kalau misalnya kita lepas lagi, berarti kan kalau misalnya kita lepas lagi baterainya, maka I-nya makin kecil dong. Jadi kalau misalnya kita kurangi tegangannya, arus listriknya juga makin kecil. Nah, jadi kalau misalnya tegangan itu terlalu besar, maka apa yang terjadi misalnya pada bola lampu atau pada alat kita? Apa yang terjadi kalau misalnya tegangannya itu terlalu besar? Ini yang akan terjadi. Oke, ini ada sebuah lampu LED. Lampu LED ini kita hubungkan dengan listrik 7,5 volt. Udah pasti itu berlebihan untuk sebuah lampu LED. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Oke, jadi dia tuh tidak mampu untuk menahan sebanyak 7,5 volt tadi. Jadi dia meledak. Jadi dibutuhkan sesuatu untuk menahan atau mengontrol arus yang masuk ke dalam lampu LED ini. Yakni kita sebut dengan resistor. Jadi kita membutuhkan sesuatu untuk menahan. Disebut dengan resistor atau hambatan. Jadi resistor atau hambatan ini adalah salah satu komponen alat listrik yang digunakan untuk mengontrol arus listrik. Jadi kalau misalnya kita mau gambarkan di dalam sebuah komik, dia akan menjadi seperti ini. Jadi ada gaya yang sesuatu yang bertindak sebagai gaya yang membuat arus listrik mengalir. Kemudian kita punya kita punya hambatan untuk menahan atau untuk mengontrol arus listrik. Hambatan ini atau resistor itu tuh kita lambangkan dengan ohm, dibacanya ohm. Nah, jadi kita balik, kalau misalnya V-nya naik, berarti I-nya juga naik. V-nya diperbesar, I-nya diperbesar. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya V itu sebanding dengan I ya. Jadi semakin besar V, semakin besar I. Atau kalau misalnya kita mau bikin I itu sebanding dengan V. Jadi kalau kita mau ubah sebanding ini dengan menjadi sama dengan, kita butuh variabel lain disebut dengan resistansi. V sama dengan I kali R. Jadi kalau misalnya kita mau cari I gimana? Dari sini. Kita mau cari I misalnya, kita mau ubah I aja. Jadi kalau kita mau cari I berarti V per R kan ya. Atau kalau kita mau cari R deh dari sini. Berarti V per I. Kamu ingat satu aja sih sebenarnya. Cuma kalau kita mau pakai bunyinya hukum Ohm itu seperti apa? Hukum Ohm itu arus listrik yang mengalir, kuat arus listrik yang mengalir
kuat arus listrik yang mengalir itu sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. Itu bunyi dari hukum Ohm. Dengan V itu adalah tegangan, lambangnya V. Lalu kemudian itu I itu adalah kuat arus listrik. Dan juga R itu adalah hambatan atau resistor. Lambangnya Ohm. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebuah kabel itu pasti punya luas permukaan kan ya. Luas permukaan ini kita lambangkan dengan A. Luas permukaan. Sebuah kabel pasti dia mempunyai panjang kan ya. Kita lambangkan dengan L, panjang, length. Kemudian kabel itu misalnya ada yang dari tembaga atau dari apa, itu misalnya berarti dia punya jenisnya, hambat jenisnya. Jadi dia punya rho. Untuk mencari hambatan dari sebuah kawat pengantar, maka itu tuh tergantung pada rho, hambat jenisnya, L, panjang kabelnya, kemudian A, luas permukaan. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam sebuah persamaan, R itu sama dengan rho L per A. Dengan R itu ada resistor, resistansi, R, Ohm lambangnya, kemudian satuannya, kemudian rho itu adalah hambat jenis. Kawat itu tuh satuannya adalah rho M, Ohm M. Kemudian L itu adalah panjang kawat. Panjang kawat, satuannya adalah meter. Kemudian A itu adalah luas penampang. Luas itu tuh satuannya adalah meter kuadrat. Nah, itu saja untuk yang ini, kita lanjutkan ke video selanjutnya.